Baik, kita mulai pengajian pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa awladihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD Kota Serang yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM serta pengurus. Alhamdulillah bisa bermuwajahah kembali dalam rangka kita bertaqarrub kepada Allah, dalam rangka kita sama-sama mencari amal soleh, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terutama kita alhamdulillah berada di bulan suci ya, bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini kata hadis Nabi mengatakan kullu bani Adam, kullu amali ibni Adam yudha'af illa siyam. Jadi seluruh amalan anak Adam itu dilipat gandakan di sisi Allah kecuali as-siyam. Jadi di bulan Ramadan ini seluruh amal solih itu dilipat gandakan, baik itu sedekah, baca Quran, sholat malam, sholat sunnah ya. Amalan-amalan solih di bulan Ramadan itu semuanya dilipat gandakan. Tapi ada satu amalan yang memang pahala itu tidak ditentukan, illa siyam, kecuali puasa. Tetapi amalan puasa di bulan Ramadan itu sangat luar biasa pahalanya, sehingga nanti hamba-hamba Allah itu nanti dihisab di yaumil mahsyar itu ceritanya hamba itu habis pahalanya, itu habis. Tetapi ketika dihisab amalan solehnya tentang puasa,
maka ternyata amalan puasanya itu luar biasa, bisa menutupi yang tadinya hilang itu. Makanya kenapa ada hadis lagi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan pahala puasa. Tidak mendapatkan pahala puasa, melainkan dia mendapatkan haus dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia tidak menjaga rofas dan berbuat bodoh. Rofas itu apa? Berkata kotor, berkata jelek, kemudian berbohong. Jadi memang benar-benar dijaga bulan Ramadan ini. Supaya apa? Supaya dari semenjak fajar sampai nahan sampai maghrib itu benar-benar puasa kita, ia keterima puasanya, ia keterima dapat amal pahala puasanya juga. Yang tadi bagaimana yang tidak dapat pahala puasa? Ya puasanya tidak wajib qada, diterima puasanya, cuman pahalanya tidak dapat. Habis itu pun nanti semua pahala puasa itu Allah sendiri yang akan menyerahkan kepada hambanya. Nih puasa antum sekian, puasa antum sekian, gitu masing-masing. Makanya kita dengan Allah saja yang tahu. Kalau sholat kan kelihatan ya, sholat itu amalannya kelihatan, amal soleh. Baca Quran juga sama kelihatan. Makanya cenderung kalau amal-amalan yang lain cenderung riya, sum'ah, ujub, takabur itu cenderungnya besar. Beda dengan puasa. Beda dengan puasa. Puasa itu tidak terlihat. Ya mau di kamar entah minum entah apa kan itu keluar makan kita nggak ketahuan. Makanya kenapa puasa ini sangat luar biasa. Pahalanya langsung Allah yang membalas langsung, yang membawa. Kalau ibarat kita dapat hadiah dari presiden, tidak diwakilkan kepada gubernur, wali kota, bupati, camat, apa lurah, yang enggak ada ya. Jadi langsung presiden datang ke rumah kita bawa sepeda, sepeda, enggak ya. Jadi bawa hadiah gitu maksudnya. Nah itu pun Rabb kita nanti ketika berjumpa dengan kita itu yang memberikan pahala puasa itu. Makanya ada hadis lagi mengatakan lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi. Yang pertama itu bahagia ketika dia berbuka puasa itu senangnya minta ampun. Pun ketika maghrib tiba ataupun ketika malam takbir, ketika malam Idul Fitri, senang minta ampun ya. Jadi udah punya baju baru, udah punya sendal baru, peci baru. Ya. Kalaupun tidak punya seperti itu, tapi rasanya senangnya luar biasa. Rata-rata ya, mayoritas insya Allah kaum muslim, kalau orang beriman itu senang ketika berbuka. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi senang, bahagia ketika melihat Rabbnya, ketika liqa, bertemu dengan Rabbnya, menggondol pahala yang sangat luar biasa. Jadi pahala puasa itu sendiri sangat luar biasa besarnya, pun ditambah Allah itu karena sangat sayang kepada umat kanjeng Muhammad, maka di bulan Ramadan ini adalah semua amal soleh itu dilipat gandakan. Terutama sekarang itu kita di bulan disebutnya bulan Al-Qur'an ya, Syahrul Qur'an. Di mana Syahrul Qur'an itu Kanjeng Nabi ketika datang bulan Ramadan talaqi langsung seperti ini dengan malaikat Jibril. Setiap datang bulan Ramadan Kanjeng Nabi itu talaqi. Jadi supaya apa? Supaya si bacaan ini memang benar-benar terulang kembali dan memang musyafahah. Gurunya itu siapa? Malaikat Jibril itu. Langsung talaqi seperti ngulang. Makanya kenapa orang-orang dulu ya salafus sholih
termasuk Imam Nawawi Al-Bantani itu dalam kisahnya itu setiap bulan Ramadan itu khatam Qur'annya 60 kali. Masya Allah. Kita juga mendengar ya Abu Yadim Yati itu mendengar Abu setiap malam itu khatam Quran, baca Quran. Dan memang ya levelnya sudah level tingkat tinggi bacaannya ya. Jadi bacaan yang sangat cepat sekali. Kalau kita belum terbiasa sangat sulit untuk bisa meniru bacaan cepat karena khawatir si bacaan itu mengurang tajwidnya itu. Boleh cepat baca kita itu baca Quran itu, tetapi memang harus sesuai dengan ilmu tajwidnya. Karena wajib membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Kalau sampai menghilangkan ilmu tajwid dia berdosa. Tetapi memang para bacanya wasal terus ya. Bisa jadi wasal terus. Kayak sholat tarawih itu ya di kampung. Saya juga di jadwal itu ketika tarawih itu karena biasanya cepat dibikin 2. Jadi 7 ayat itu dibikin 2 wakaf ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ. Baru sampai dari ihdina ke waladhdallin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi jamaah itu yang biasa cepat pun yang biasa cepat dengan bacaan yang bagus ya senang. Beda dengan memang bacanya lambat. Kalau di kampung itu suka diomong ya sama makmum itu. Imamnya suwe katanya. Siapa imam dijeleng dimin ya, dilihat dulu imamnya. Kadang suka begitu. Suka terlalu lambat ya kurang bagus, terlalu cepat juga kurang bagus. Jadi antara sedang lah ya, sedang. Jadi 8:30 itu beres. 8:30 23 rakaat. Itu alhamdulillah di sini juga ada rata-rata 8:30. Iya, rata-rata 8:30. Tapi kalau udah jam 8 kurang 10 menit, cepet banget itu. Mulai 7:30, jam 8 kurang 10 menit beres itu kayaknya cepet banget itu ya. Super ya. Super gila. Ya khawatir ya itu. Ininya sholatnya anggap aja olahraga katanya. Sholat dianggapnya olahraga ya. Jangan sampai seperti itu karena sholat itu termasuk ibadah. Dimana memang sholat tarawih itu sebenarnya tambahan amal soleh. Soalnya gini, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita melaksanakan sendiri sholat tarawih di rumah, jangankan 11 rakaat, 20 rakaat ya, 23 berat. Ngalamin awal Ramadan sholat 11 Allah pegel rasanya kalau sendiri di rumah itu. Beda dengan bareng-bareng. Apalagi kalau imamnya bagus bacaannya ya. Nikmat sholat itu. Ngebayangin kayak sholat di Mekah atau di Madinah gitu. Jadi kalau kita sehat ya, tidak ada uzur syar'i gitu, badannya seger buger lah gitu. Jangan sampai memang kita meninggalkan sholat jamaah tarawih itu di sini. Karena di rumah mah walaupun sehat sume ya, malasnya itu ya Allah ya. Tapi mungkin kalau ada yang udah diniatin lah saya mau sholat malam sambil tahajud bisa jadi ya. Pengen lebih dari 23 bisa jadi 36 gitu. Karena sebenarnya ada yang melaksanakan 36, ada yang 39 ya mangga silahkan. Karena tadi itu sholat tarawih itu tambahan itu. Jadi hadiah. Jadi kalau kanjeng Nabi istilahnya tidak harus 11, tidak silakan. Jadi memang ijtihad sahabat itu luar biasa. Kumpul di masjid berjamaah, standar itu enaknya itu memang kalau sudah biasa itu 23. Kalau yang biasa 11 ke 23 itu agak lumayan juga ya. Tapi kalau yang sudah biasa 23 ya ke 11 itu ringan enteng. Jadi bacanya bisa santai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Normal. Ya salat sebenarnya seperti itu. Enggak usah terburu-buru gitu.
diresapi. Cuman kan beda-beda, masing-masing kita itu kadang-kadang habis sholat tarawih ada keperluan ke sini ke situ ya, masing-masing itu. Kadang ngambil udahlah 8 aja gitu ya, mah enggak apa-apa. Dilanjutkan nanti malam sholat dengan sholat witir gitu, enggak apa-apa seperti itu. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di bulan Ramadan kali ini mari kita sama-sama meningkatkan amalan soleh berupa baca Quran. Jadi baca Quran ini ya minimal kita harus khatam sekali ya. Karena satu kali Ramadan itu luar biasa. Ketika kita khatam sekali kan nanti di situ ada malam Lailatul Qadar. Malam itu kan pasti kita baca ya, ikut tarawih, ikut sholat malam. Di situ mudah-mudahan Kiai Wahyu itu mengatakan sebenarnya saking Allah itu sayang kepada umat Kanjeng Muhammad, diberilah satu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, dan itu pun kalau kita seperti satu kali saja ya beribadah pada bulan, kayaknya sebenarnya hamba Allah itu cukup sebenarnya. Karena terhitungnya 83 tahun ya. Itu bahasa beliau itu. Kayaknya amal insya Allah lah gitu ya. Kita itu termasuk golongan orang-orang yang diridhoi Allah, termasuk hamba-hamba Allah yang dirindukan surga. Dirindukan surga. Yang penting iman dan Islam ini harus tetap terjaga. Itu. Bagaimana yang menjaganya seperti ini? Kita saling nasihat-menasihat. Kalau bertemu saja sekali dengan malam Lailatul Qadar itu, masya Allah, ngegondol pahala. Makanya kenapa sekarang mah ya di masjid-masjid komplek itu rata-rata mengadakan itikaf berjamaah. Malam itu malam dari tanggal 21 Ramadan tuh penuh di masjid-masjid itu. Bahkan ya ada sebagian masjid yang sudah di kolektif gitu untuk sahur bersama. Itu tinggal ibadah aja. Ada yang ngurusin bagian cateringnya, bagian ininya. Itu terasa nih. Di sini juga bisa dikoordinir ya. Iuran atau bagaimana gitu ya. Diadakan sholat malam. Sholat malam. Saya biasa di situ di Widya Asri itu, alhamdulillah tuh tahun kemarin tuh dijadwal imam sholat malam ya. Ya nikmat ya. Jadi enggak banyak-banyak 8 rakaat gitu sholat sholat tahajud. Jadi sholat tahajud kan. Karena kan sholat tarawihnya sudah ya. Enggak sholat witir lagi karena sholat witirnya juga sudah. Seperti sholat tahajud 8 rakaat. Setelah itu baru berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang dibanyakan di malam Lailatul Qadar itu. Dari malam 21 terus. Jangan ngitung ini ya. Kanjeng Nabi itu kan contohnya dari malam 21 itu sampai malam terakhir itu terus itu itikafnya itu. Bahkan enggak pulang di situ ya. Sampai ceritanya itu disisirin sama rambutnya itu di jendela gitu sama istrinya gitu. Tetap duduk di masjid dari malam itu. Cuman kan kita mah aktivitasnya banyak ya. Ya boleh ya kita niatkan setiap malam itu dari habis tarawih atau jam 10 atau jam 11 terus sampai subuh di situ bisa zikir, bisa itikaf. Nanti bangun lagi, sholat lagi, zikir lagi. Banyakin doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baca Quran lagi. Sambil baca Quran sambil resapi ketika membaca ayat-ayat tentang siksa, ya Allah aku berlindung dari api neraka. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ketika membaca ayat-ayat tentang surga, ya Allah aku mohon kepadamu keridhaanmu dan aku mohon surgamu. Wa a'udzubika min sakhatika wa nar, dan aku berlindung dari kemurkaanmu dan api neraka. Itu selalu dibaca. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Terus dibaca sama Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Terus gitu. Supaya apa? Supaya kita itu mudah-mudahan Allah Maha Pengampura ya. Kita tuh banyak dosanya ya, dari semenjak balik sampai sekarang itu yakin ya, saya pribadi pun banyak dosanya. Maka hamba yang cerdas, hamba yang berdosa itu, sebaik-baik hamba yang berdosa itu at-tawwabun, bertaubat. Mumpung Ramadan kali ini diberikan umur, karena kita tidak tahu Ramadan akan datang itu ya bertemu juga dengan kita. Seperti itu. Jadi saya itu sering sampaikan ketika datang Ramadan jangan sampai disia-siakan. Minimal satu Quran khatam sekali ya, dikejar. Jadi masing-masing ya kita berlomba-lomba lah.
karena waktunya memang panen pahala. Ramadan itu syahrul ummati, jadi bulan umatku. Jadi setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan, maka umatku diberikan amal soleh yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu nasihatnya, insyaallah. Iya. Kalau itikaf itu idealnya itu dengan niat terlebih dahulu. Iya, kita bersih, wudu, dan masuk masjid itu Allahumma inni Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuk masjid. Kemudian sebelum duduk itu kita niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau batal, keluar wudu lagi, i'tikaf lagi. Kalau tidur bagaimana? Ya tidur berarti kan batal ya. Ya namanya mata kan capek ya tidur, nanti bangun lagi, wudu lagi, niat i'tikaf lagi. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalau masih lingkungan masjid tidak usah niat lagi karena masih lingkungan masjid ya, kecuali sudah keluar ke sana baru niat lagi gitu. Kalau sudah jadi i'tikaf itu niatnya ya pas pertama masuk masjid itu. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Itu pun dapat niat i'tikaf. Termasuk sekarang nih kalau diniatin walau sebentar ya, dapat pahala i'tikaf. Dan bedanya di bulan Ramadan itu ya tadi itu, walaupun sunnah pahalanya seperti pahala wajib. Jadi yang sunnah-sunnah itu memang luar biasa ya, luar suasana itu. Orang yang jarang sedekah juga ketika Ramadan datang lebih. Makanya Kanjeng Nabi itu mencontohkan kalau bulan biasa itu dermawan, tapi kalau bulan Ramadan Kanjeng Nabi itu dalam hal itu menerangkan sedekahnya seperti kapas beterbangan. Pengen ada orang tuh pengennya ngasih aja, mumpung. Padahal kan kalau secara ini Kanjeng Nabi itu udah dijamin masuk surga. Coba ibadah paling kuat kan, puasa paling mantap lagi, dijamin masuk surga, dijaga dari dosa. Tapi Kanjeng Nabi masya Allah mencontohkannya ya. Kalau kita mah tidak dijamin masuk surga, tidak dijaga dari dosa. Tapi kadang-kadang ya itu ya, tidak dijaga dari dosa, tidak dijamin masuk surga, ibadahnya kadang males minta ampun. Makanya ada doa malas itu. Udah hafal belum doa tentang malas itu? Ini penting doa malas. Jangan sampai kita tuh punya penyakit malas, termasuk pada anak-anak kita. Jangan sampai malas dan pelit. Dua penyakit ini harus dihindari. Karena itu berbahaya, penyakit malas berbahaya ke mana-mana. Ada doanya itu, doanya dari hadis. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Hadis. Jadi kalau lagi galau, gelisah ya, tidak tenang, baca itu doa terus. Insyaallah. Jadi gitu ya bahasnya. Jadi i'tikaf itu malam pun ya walaupun sebentar kita niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, karena Allah SWT. Jadi masuk masjid itu jadi pahalanya double tuh. Pahala i'tikaf dapat, pahala baca Quran dapat, pahala sholat sunnah dapat, pahala apa lagi? Kalau sedekah, pahala sedekah, masya Allah ya, dapat banyak di masjid itu. Kalau yang istilahnya kelebihan harta berlimpah bisa menyediakan untuk sahur, untuk buka, untuk luar biasa itu. Karena ya tadi itu bulan Ramadan itu panen pahala untuk hamba Allah, umat Nabi Muhammad. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Mungkin itu kita sama-sama lanjutkan karena kalau saya udah ngomong udah cepat waktunya ya. 273. Ayat 55. Iya. Dari atas.
Sudah ketemu? Kita mulai ya, Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah An-Nahl ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakfuru bima atainahum. Liyakfuru bima atainahum. Fatamatta'u فسوف تعلمون. فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. ويجعلون لما تالله لتسألن عما كنتم تفترون. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به.
أم يدسه في التراب أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ألا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم
لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إلا ليبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ya, cukup dulu kita uraikan tajwidnya di ayat terakhir ya. Ayat 64 kita sama-sama coba untuk mengurai tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna wa ma asalnya mad tabi'i tapi depannya ada alif, itu jadi mad apa? Mad jaiz munfasil. Jadi setiap mad tabi'i depannya alif tuh ya berdiri. Mau a, mau ba, bi, bu ya, atau ta, ti itu depannya alif itu jadi mad jaiz munfasil kalau depannya alif. Anzalna nun sukun bertemu zai. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Jadi ikhfa itu ada dua, ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Kalau ikhfa hakiki itu hurufnya itu sebelum huruf ikhfa itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki yang 15. Kalau ikhfa syafawi hurufnya mim mati bertemu ba ya. Jadi ikhfa syafawi, jadi mingkem. Anzalna na mad tabi'i itu. Mad tabi'i kalau depannya bukan alif, bukan mad jaiz ya. Tandanya juga tidak ada tanda di atas begini ya, panjang gitu bendera. Tidak ada. Jadi normal dia kalau mad tabi'i karena depannya tidak ada alif. Alaikal kitaba. Alaikal kitaba. Ada di situ hukum al ya. Al qamariyah. Kita ta mad tabi'i. Nah, kita itu taknya itu tanda bacanya itu setengah alif ya. Nah, dulu saya waktu belajar masih kecil katanya mad badal itu berdirinya begini setengah alif. Padahal mad badal itu cuman ada di 3 tempat, a, i, u mad badal. Jadi huruf mad ketemu mad lagi. Jadi huruf hamzah kan huruf mad ya, alif tuh. A ketemu alif lagi, hamzah ketemu alif, hamzah kasrah bertemu ya sukun, hamzah dhamma bertemu waw sukun. Jadi mad badal. Kalau selain hamzah hurufnya berarti mad tabi'i. Walaupun dia fathahnya berdiri setengah begini. Kitaba illa ketemu pade. Qurannya gede ya, bagus ya. Gede mantap. Surah An-Nahl ya beda halaman ya. Kalau An-Nahl ayatnya 64. An-Nahl, cari An-Nahl dulu ayatnya 64. Ayat terakhir. Udah ketemu? Iya, An-Nahl ayat 64. Sampai illa ya, illa. Illa mad apa? Tabi'i ya. Ya, hati-hati di situ ada tasydid. Kalau tasydid itu dia cara membacanya itu disukunkan dulu. Illa, tapi jangan dijeda illa. Khawatir jadi sakta. Tapi dia tetap sukun, tapi nggak boleh diam. Illa langsung, illa disukunkan dulu, kemudian bunyikan lamnya yang kedua. Jangan sampai ila gitu kan. Jadi sukunkan dulu, karena dia huruf rangkap. Huruf tas itu yang tas satu sukun, bunyi sukun al ya, bunyi al. Yang kedua bunyi la-nya. Illa asyhadu alla, itu anla ya, karena dia masuk ke lam, idgham bila guna. Anla jadi alla, sama kayak tasdid. Idgham bila guna itu kayak tasdid. Mir rabbika ya. Jadi huruf yang satunya sukunkan dulu.
litubayyina lahumul ladzi. Tuh, ada ia bertasydid juga sama tuh. Tubayyina, jangan sampai sering nih ya, kadang ada beberapa qori yang bacaan tasydidnya itu kayak digunakan litubayyina, jadinya idgham, salah ya. Jadi kalau tasydid dia tidak boleh digunakan sekalipun hurufnya iya, sekalipun hurufnya waw. Biasanya di waw sama iya itu yang suka digunakan. Beda dengan dia nun tasydid sama mim tasydid, karena hukumnya gunnah baru dia digunakan. In gunnah kan kalau nun tasydid, karena asalnya itu nun sukun ketemu nun kan, idgham bi gunnah jadinya gunnah. Mim tasydid juga sama, asalnya mim sukun ketemu mim, idgham mimi, jadilah dia gunnah mim itu. Tapi kalau ia tasydid, waw tasydid, tidak boleh dibaca gunnah. Termasuk hayya 'alas shalah tuh ya, ketika azan itu jangan sampai dibaca bigunnah, digunakan hayy, nggak boleh itu, jadinya idgham bigunnah, salah. Jadi azan pun dia kalau dia tasydid berarti dia tidak ada gunnahnya di situ. Hayya 'alas shalah, hayya, jangan sampai hayy, udah itu jadinya gunnah, disalahkan nanti ya. Termasuk ini ya bertasydid litubayyina, sukunkan dulu ianya baru ke yikan. Iya, dihentak, jangan sampai ditahan. Kalau ditahan kan set gitu kan, nahan sedikit aja. Kalau bacanya cepat jadi kayak gunnah, litubayyina, jadinya gunnah, harus dihentak. Litubayyina lahum, lahumul ladzi, di situ ada alladzi, apa? Al samsiyah ya, cirinya al samsiyah itu bertasydid ya setelah alif lamnya, huruf rangkap ya. Ladzi ikhtalafu fu matabi'i fihi, fi matabi'ihi ya. Situ ada waqaf lam alif kalau di Quran ini ya. Lam alif itu tidak boleh waqaf. Tapi kalau mau waqaf boleh, tapi diulangi lagi. Alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw, tuh ada tanwin ketemu waw. Nah, ini baru yang namanya idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu apa? Ada nun sukun, ada tanwin bertemu huruf yang 4. Ya, nun, mim, waw. Ini bertemu apa ini? Waw. Berarti bigunnah digunakan. Wa hudaw. Jangan sampai kebalik, ketika di idgham bigunnah dibacanya tasydid wa hudawa langsung gitu. Nah, disalahkan juga kalau dibacanya seperti tasydid. Maka dia harus ditahan dulu, digunakan dulu. Jadi para qori, para pembaca Al-Qur'an yang suaranya bagus itu biasanya mengambil lagu itu, mengambil lagam itu, variasi itu di sini di idgham bigunnah. Wa hudaw gitu ya. Jadi variasinya begitu, di idgham bigunnah, digunnah, di mad alif sukun, mad jaiz, itu biasanya para qori itu, karena dia tahu di situ agak panjang ya ininya, cara membacanya digunakan. Kemudian terus wa hudaw wa rahmatal, ada hukum roh dibaca tafkhim, jangan warahmatal. Kalau warahmatal tipis, warahmatal. Nah, tanwin ketemu apa itu? Ketemu lam. Nah, ini nih tadi idgham bigunnah, sekarang idgham bila gunnah, tidak boleh digunakan selama-lamanya. Ketemu lam, ketemu ro. Kalau ketemu lam digunakan ya yang ngacak-ngacak tajwid ya, yang seharusnya tidak guna digunakan. Namanya lagunya lagu saka katanya, sakarep dewek gitu baca Qurannya ya. Jadi saya lagunya saka. Jadi Quran mah nggak boleh lagu saka. Lagu variasi yang termasuk qorinya nggak boleh saka. Lah saya mah lagunya lagu keroncong aja, lagu lagu langgam yang Jawa lah baca Quran. Nggak boleh. Jadi memang harus sesuai dengan langgam yang tertera di Quran itu, kecuali memang bacanya memang sudah seperti itu ya, orang Jawa seperti itu, orang Serang seperti itu.
Tapi kalau standar langgam yang diinikan oleh para ulama, oleh salafus salih yang sudah tertera, ya tidak boleh dirubah-rubah lah seperti itu. Tetap ya tidak boleh digunakan. Wa rahmatan liqaumi tanwin bertemu ya. Nah, ketemu lagi tuh ya, idgham bi gunnah. Yu'minun. Tuh. Mad tabi'i ada huruf hidup dibaca waqaf, namanya mad arid lisukun. Kalau sudah paham begini mengurai tajwid perkata demi perkatanya, maka baca Quran itu insyaallah tidak terlalu banyak salah. Paling ya memang kita harus melatih makharijul huruf ya. Jadi memang sebenarnya ilmu tajwid itu bisa dipelajari, bisa dihafalkan. Kalau dulu saya ngapal di tajwid yang hijau itu tuh, Pak Haji yang punya itu tajwid. Dari dulu ya, dari dulu itu, dari semenjak saya kecil sampai sekarang masih ada di Pasar Rau, banyak ya. Pasar Rau, Pasar Royal ya ada. Iya. Jadi memang belajarnya dulu itu menghafal huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada lagunya. Sifda sana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fi tuqadha zalima. Diurai itu sifda berarti shad dulu. Nah sekarang saya juga karena anak-anak tuh menghafal langsung dari hurufnya, maka saya juga harus menghafal, enggak usah dilagukan. Jadi bagaimana caranya? Diingat-ingat aja, dihafal saja. Ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qof, kaf. Pas itu ya. Itu qiraatnya begitu ya. Ngafalnya langsung hurufnya dari awal. Tapi kalau orang dulu memang suka dilagukan. Kayak huruf idhar di hafalan akhihaka ilman hazahu ghairu khasir gitu. Huruf idgham bi gunnah, idgham dulu ya, yarmaluna gitu ya. Dikumpulkan seperti itu. Jadi hafal tuh. Huruf idgham itu ada berapa? 6 semuanya, yarmaluna. 6 itu dibagi 2. Ada yanmu, ya nun mim waw, ada la ro, lara ya. Yarmaluna itu huruf idghamnya, kemudian dibagi 2, ada idgham bi gunnah yanmu, kemudian idgham bila gunnah la ro, jadi disingkat dengan lara. Lara das ya itu. Oke, masih ada waktu, dicoba satu-satu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa'ahya bihil ard, atau bih juga boleh. Bih itu ma'an fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Iya, daknya pendek, ba'da mau langsung. Sekali lagi fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Bagus, terus. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yasma'un. Pelan-pelan, panjang pendeknya. Inna fi zanya panjang 2 harokat. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yasma'un. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yasma'un. Ya, cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 11 menit lagi kayaknya. Wa inna lakum
fil an'ami la'ibrah. Sekali lagi hamzah hamzah dulu kemudian ain. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nuskikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labana. Ya boleh. Min baini farthin wa damin labanan izhar labanan khalisan. Min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Sekali lagi wadamil labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Wadamil labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Ya cukup nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratin nazil wa anabi. Wa min samaratin nazil wa anabi takhiduna minhu sakharan wa riqan hasanah. Dari wal a'nabi wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Pelan-pelan Pak. Wal a'nabi tattakhiduna minhu sakharan wa rizqan hasanah. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yaqilun. Cukup ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka illan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta pakai ta. Dari ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Nah wakaf di situ aja, nanti dari buyutau. Ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Dari minal jibali buyuta wa minasyajari wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Ya cukup ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula. Terus yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Pakai qaf liqaumin yatafakkarun.
inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Ya bagus. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umur. Dari ila ardhil umuri. Ila ardhil umuri Likaila. ila ardhil umuri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an. Terus innallaha alimun qadir. Ya, cukup ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din birrizq. Ya. Faman ladzina Fuddilu. biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum. Ya. Ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Fa bi ni'mati ni'matillahi yajhadun. Ya, cukup ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banin. Jangan buru-buru ya, pelan-pelan. Jadi kum min an, tahan dulu. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum. Nanti dari wa ja'ala lakum. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Iya boleh azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Sekali lagi, afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Cepat amat ya. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardh. Minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un Ya,
Mesti satu lagi biar dapat. Ya pas ini sampai ya. Fala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Fala تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ya cukup. Mau lagi enggak? Oke. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan tahsin pada sore hari ini. Alhamdulillah sudah sampai ayat 74. Mudah-mudahan kita pekan depan diberikan kelancaran bisa bertemu kembali karena sangat cepat sekali waktu ya Ramadan itu. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa kafir majlis ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian. Walafu minkum hadallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.